Efesus 2 ayat 15. Ayat ini sering digunakan oleh kaum buta huruf untuk menuduh bahwa Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat. Kemudian dikontradiksikan dengan Matius 5 ayat 18. Seolah-olah Rasul Paulus mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Kristen mengikuti ajaran Paulus bukan Yesus, yang mereka sama-samakan dengan salah satu nabinya. Mari kita bahas Efesus 2 ayat 15 ini. Efesus 2 ayat 15 TB, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Hukum Taurat mempunyai 3 bagian, yaitu hukum utama terdiri dari 10 firman, atau perintah Allah terdapat pada kitab Ulangan 5, ayat 1-22. Kemudian hukum seremonial terdapat pada kitab Pentateuch Musa, yaitu terdiri 613 perintah atau misfot. Dan ketiga adalah hukum sipil, pengertian di dalam Efesus 2, bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya mengandung 2 pengertian. Pengertian pertama yaitu menyatukan 2 kelompok orang karena tembok pemisah, dan yang kedua membatalkan atau tidak berlakunya 613 misfot atau peraturan. Kita bahas satu persatu. Pengertian pertama menyatukan 2 kelompok orang, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi. Mengapa ada 2 kelompok? Karena Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi, tidak untuk semua bangsa. Artinya Allah tidak mengikat perjanjian dengan bangsa lain, seperti Allah mengikat perjanjian dengan Israel, sehingga janji-janji sebagai umat perjanjian tidak berlaku pada mereka. Ada tembok pemisah di antara mereka. Jadi yang dimaksud membatalkan hukum Taurat adalah merobohkan tembok pemisah di antara mereka dan mempersatukan kedua pihak. Paulus dengan gamblang menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya di Efesus 2. Ini ayatnya Efesus 2 ayat 12 sampai 14 TB 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Selain di Efesus, Paulus juga menjelaskan di surat Roma. Roma 2 ayat 14 TB. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Rasul Yohanes juga menuliskannya. Yohanes 1 ayat 17 TB. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Daud pun menuliskan di kitab Mazmur 78 ayat 5 TB, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Pengertian kedua, membatalkan atau tidak berlakunya 613 misfot atau peraturan. Kenapa membatalkan 613 misfot? Pertama, manusia tidak bisa melakukannya karena daging manusia berdosa. Kedua, itu telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya ini ayatnya, Roma 8 ayat 13 TB. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dan ketiga, Yesus sudah menggenapinya. Ini ayatnya Roma 10 ayat 4 TB, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yohanes 19 ayat 30 TB. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 16 TB, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Dan Rasul Paulus menuliskan di Galatia 3 ayat 24-25, TB 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ibrani 10 ayat 1 TB. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kolose 2 ayat 17 TB, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Sedangkan kaum buta huruf mengkontradiksikannya dengan Matius 5 ayat 18 TB. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau mereka cerdas, pada kalimat terakhir dari ayat tersebut tertulis, sebelum semuanya terjadi. Apakah semuanya sudah terjadi? Jawabannya sudah terjadi atau sudah tergenapi. Roma 10:4 dan Yohanes 19:30, penjelasannya sangat jelas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.